Filipi 4 ayat 10-13. Saya membacakan untuk saudara sekalian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mengajak kita merenungkan, saudara, tentang kalimat Paulus yang begitu tinggi nilainya. Begitu penting bagi kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, ada 3 hal saya mau uraikan di dalam kalimat Paulus ini. Yang pertama adalah persoalan sukacita. Kita semua ingin sukacita. Bagaimana Paulus bersukacita di dalam bagian ini? Dia menuliskannya sendiri bagi kita semua. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Itu kalimat dia yang pertama. Dia buka dengan itu. Kita renungkan apa sukacita dia. Saudara-saudara. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Apa pengertian dia? Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, padahal dia sedang meringkuk di penjara. Saudara-saudara, kita sekarang membaca ini, oh ya, bersukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan, Paulus seorang rasul besar. Tidak, saudara harus mengerti konteks sejarahnya. Ini dia lagi di penjara. Besok hidup bagaimana dia tidak tahu. Mungkin sudah diseret oleh tentara, panggal kepalanya. Saudara-saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Kalau kita baca sekilas surat ini, kita tidak tahu Paulus di penjara, bukan? Itu sebabnya begitu juga hidup kita. Kalau hanya dilihat sekilas saja, kita tidak sadar. Mungkin saja kita sedang di penjara. Di penjara oleh ketakutan kita. Dipenjara oleh kekhawatiran kita, dendam, iri hati. Saudara-saudara, seringkali kita iri kepada hidup orang lain yang selalu kita rasa lebih baik. Ini pun menjadi penjara bagi kita sendiri. Akhirnya melihat orang lain lebih berhasil, sakit hatinya. Firman Tuhan berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan meskipun di penjara. Dia bukan hanya di penjara tubuhnya, saudara. Jiwanya, kerinduan, dia ingin ketemu semua jemaat yang sudah dia lalui. Tidak bisa. Itu jiwanya sangat merana, saudara. Orang yang rindu ketemu seseorang tidak bisa dia kerjakan. Kalimat di dalam Tuhan ini yang penting, saudara. Aku sangat bersukacita, tidak berhenti di situ. Tetapi di dalam Tuhan, paling sedikit ada 2 hal, saudara. Yang pertama adalah ini bicara di dalam Tuhan yang berdaulat. Paulus yakin sekali. Saudara, di dalam Efesus saudara bisa baca. Ya, bagaimana kedaulatan Tuhan itu begitu jelas. Tuhan yang menyatakan kedaulatan itu bagi setiap orang percaya. Jangan takut, jangan khawatir. Hidupmu sudah dipegang Tuhan. Itu sebabnya dia bisa bersukacita di situ. Paulus bersukacita karena Tuhan menolong dia tepat pada waktunya, saudara. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tetapi yang saya ingin tekankan justru Paulus bersukacita karena hal yang kedua ini. Yaitu karena kerohanian jemaat Filipi bertumbuh. Waduh, ini luar biasa. Ini sukacita itu bukan fokusnya kepada diri. Tapi kepada orang lain. Ini orang yang sudah rohaninya matang seperti itu. Kalau rohani kita terus di dalam pertumbuhan, saudara. Ada yang terus rendah, terus tidak mau dia. Fokusnya pada diri. Semua tidak cukup. Semuanya begini, begitu, begini, begitu. Saudara-saudara, tapi Paulus tidak. Dia tidak ngeluh
Wah, saya di penjara sih susah, besok sudah mau mati. Tidak, aku sangat bersuka cita. Justru karena apa, saudara? Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Waduh, luar biasa. Kerohanian jemaat Filipi yang bertumbuh itu menjadi sumbernya sukacita. Karena apa, saudara-saudara? Itu dinyatakan dari pemberian jemaat Filipi kepada Paulus. Ternyata hidup yang tidak fokus kepada diri itu bisa menghasilkan sukacita. Saudara-saudara, memberi dengan jujur itu tidak pernah fokusnya kepada diri. Selalu kepada orang lain. Kita tahu apa yang orang lain suka, ya kita berikan. Paulus saat itu sangat membutuhkan pemberian dari Filipi. Saudara-saudara, mari kita lihat ceritanya. Paulus itu sangat gembira. Ketika apa, saudara? Ketika melihat Epafroditus itu muncul di situ. Aduh, dia sudah rindunya setengah mati. Bahan persediaan makanan dia mungkin sudah habis, saudara-saudara. Tidak tahu besok mau makan apa. Ngelihat Epafroditus muncul. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Karena sekarang pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Sukacita Paulus sudah tidak bisa diredam lagi. Sukacita dia di dalam Tuhan. Bayangkan saudara, di dalam kondisinya Paulus yang dikurung. Menunggu hukuman mati itu. Paulus adalah seorang yang paling bisa dimengerti kalau dia mau khawatir, kalau dia mau mengeluh, saudara. Ini excuse-nya. Lah dia memang begitu keadaannya. Tapi tidak, saudara. Dia malah bersuka cita. Di dalam sistem Roma, saudara, penjara, itu kebutuhan tidak disediakan dari dalam. Harus datang dari luar. Ya mati, biarin aja. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana kebergantungan Paulus itu kepada dukungan daripada orang-orang yang sudah dia layani itu. Penjara tidak sediakan kebutuhan narapidana di dalam sistem Roma. Semua keperluan narapidana bergantung kepada pertolongan daripada luar. Saudara-saudara, Paulus saat itu di penjara. Hidup di dalam kekurangan. Hidup hanya cukup untuk hari ini, besok tidak tahu mau makan apa. Ada orang seperti ini loh, saudara. Adakah di antara saudara yang begitu kekurangan sampai seperti Paulus? Tidak ada, bukan? Itu sebabnya kenapa harus khawatir, saudara-saudara. Tertekan oleh orang-orang yang mengabar Injil, itu keadaan dia. Kita sudah bahas itu di dalam pasal-pasal yang sebelumnya. Dia sangat tertekan karena orang melayani. Bayangkan saudara, orang ada yang melayani tetapi motivasinya ingin tekan Paulus di dalam penjara. Makin sengsara dia. Nama dia makin rusak, makin dihina. Saudara-saudara, mungkin di antara kita juga ada tertekan justru oleh rekan pelayanan sendiri. Saudara-saudara, ia juga merindu kepada orang-orang yang sudah dia layani tetapi tidak bisa ketemu. Ini sangat menyakitkan, saudara-saudara. Paulus benar-benar di dalam keadaan yang terpenjara, tidak bebas, dia terkungkung, saudara, oleh keadaan. Tiba-tiba di tengah keadaan itu Epafroditus datang membawa sukacita yang besar. Paulus menulis, akhirnya kamu telah menghidupkan kembali kepedulianmu kepadaku. Waduh, Paulus sadar lagi. Kamu memang memperhatikanku, tetapi kamu tidak punya kesempatan. Ini kalimat yang bijaksana, saudara. Karena ada satu periode, itu memang saudara-saudara, sepertinya ada perubahan. Ya Paulus menunggu kenapa tidak datang-datang. Saudara-saudara, daripada kunjungan, daripada orang Filipi ini. Mungkin karena tempatnya sudah berubah. Sulit sekali menemukan. Tidak ada GPS, tidak ada segala alat komunikasi seperti sekarang, saudara-saudara. Ya harus dari Filipi berjalan ke Roma saja sudah begitu jauhnya. Sulit menemukan lokasi Paulus itu di mana. Ini bisa saja terjadi, saudara-saudara. Mungkin karena jarak yang begitu jauh sehingga tertunda pemberian itu. Atau karena kemiskinan yang baru terjadi di Filipi saat itu. Saudara jangan pernah lupa, Filipi itu gereja miskin. Ya saudara-saudara, itu bukan orang-orang yang kaya, bukan saudara. Itu kecukupannya di situ. Tetapi apapun alasannya saudara, meski di saat bantuan tidak datang, Paulus tetap yakin bahwa mereka itu benar-benar peduli. Dia menuliskannya, akhirnya telah menghidupkan kembali kepedulianmu kepadaku. Oh jangan salah sangka. Kamu memang perhatian kepada saya. Dari dulu juga saya tahu. Tetapi kamu tidak punya kesempatan. Ini bijaksana luar biasa. Tidak marah-marah langsung. Saudara, kenapa tidak kirimkan? Tidak, saudara. Paulus punya bijaksana. Yakin di dalam Tuhan yang berdaulat. Yang menolong hidupnya pada waktunya, saudara-saudara. Paulus yakin
mereka benar-benar peduli. Dan akhirnya terbukti ketika Epafroditus datang membawa pemberian daripada Filipi. Di tengah keadaan sulit, kita tidak boleh berasumsi buruk. Asumsi itu bukan kenyataan, saudara. Asumsi buruk itu bisa membawa pikiran kita makin terpuruk. Saudara-saudara, tidak. Kita selalu harus melihat segala sesuatu dengan yang baik, yang maju, yang positif. Saudara-saudara, yang membawa kemajuan. Karena Tuhan akan mengirimkan pertolongannya pada waktunya sendiri. Paulus tidak putus asa. Akhirnya Epafroditus datang. Membawa pertolongan yang dibutuhkan. Untuk Paulus hidup menjalankan kehendak Tuhan bagi dia. Sukacita Paulus ini jauh lebih mendalam, saudara-saudara. Karena apa? Bukan persoalan materinya yang dibawa itu. Bukan persoalan pemberian itu. Tetapi pemberian itu sendiri itu membuktikan kerohanian orang-orang Filipi yang terus bertumbuh. Saudara, ada hubungan antara pertumbuhan rohani dengan memberi. Yesus Kristus sendiri berkata begitu. Bahagialah orang yang memberi daripada menerima. Itu sudah. Karena dari situ segala kesadaran kita sebagai orang yang sudah diselamatkan itu, kamu hanya pengemis. Saudara, ingat nggak itu? Kamu hanya pengemis. Apapun yang ada di dalam kamu itu adalah pemberian siapa, saudara? Tuhan. Untuk kamu distribusikan lagi kepada anak-anakku yang kekurangan, yang membutuhkan. Saudara-saudara, itu sudah dalilnya di dalam kitab suci. Itu sebabnya, saudara-saudara, pertumbuhan kerohanian seseorang itu pasti dibuktikan di dalam kesukaan dia memberi. Apapun itu. Waktunya, tenaganya. Untuk pelayanan kepada Tuhan. Ya, pemberian itu bukan selalu uang, saudara-saudara. Ya, banyak hal lainnya. Itu sebab orang yang rohaninya bertumbuh pasti suka memberi. Ini tidak bisa ditolak. Kita melihat Paulus mendorong jemaat Korintus untuk memberi. Karena dia tidak suka memberi, jemaat Korintus. Dia memberi contoh kepada jemaat Korintus di dalam suratnya. Coba lihat jemaat Filipi yang begitu bermurah hati. Very generous their heart. Mereka memberi dukungan bagi Paulus untuk melayani di kota-kota lain di Makedonia. Yaitu di Tesalonika dan di Berea. Saudara-saudara, Paulus berkata seperti ini kepada jemaat Korintus. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5. Saudara bisa merenungkan kembali. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Bayangkan tuh. Ini dia bicara gereja Filipi ini. Kepada orang Korintus. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Kalau kita begini, pikirin sendiri dulu. Sukacita mereka meluap. Gereja Filipi. Dan meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya. Kenapa saudara kaya? Dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Puji Tuhan, saudara. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, berbagian. Apa yang kita bisa berbagian? Berbagian terus, saudara-saudara. Sehingga kita terhitung sebagai orang yang mendapatkan anugerah. Dan menyalurkan anugerah itu kepada anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami semua. Jemaat Filipi itu di dalam kekurangan tetap bisa memberi. Itu luar biasa, saudara-saudara. Karena kerohanian itu tidak dikekang oleh keadaan sekeliling kita. Sedangkan gereja Korintus, saudara, meskipun kaya, tapi tidak suka memberi. Itu sebabnya Paulus menuliskan suratnya itu di dalam 2 Korintus. Paulus ingin memotivasi, mendorong jemaat Korintus untuk memberi. Karena memberi itu tanda pertumbuhan rohanimu, saudara-saudara. Itu sebab kita belajar kalau kita kaya dengan segala pengetahuan teologi, tetapi kita tidak kaya di dalam memberi,
kita tetap orang miskin di hadapan Tuhan, saudara. Saya selalu ingat kalimat dari Bapak Stephen Tong. Mamanya pesan kepada dia, orang kaya itu bukan orang yang tebal dompetnya. Tetapi orang yang kaya itu orang yang hatinya generous. Saudara-saudara, karena dia terus memberikan. Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 7, kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman kamu kaya, dalam perkataan, dalam pengetahuan kamu kaya. Dalam kesungguhan untuk membantu. Demikian juga kamu harus kaya dalam pelayanan kasih ini, yaitu memberi. Saudara-saudara, ini sudah dalilnya dalam kitab suci. Tidak bisa saudara interpretasi macam-macam. Tidak bisa. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita kaya secara rohani, hatinya terisi, hatinya sudah menjadi generous, saudara-saudara, kita juga pasti kaya dalam memberi. Ini cocok, harmonis. Orang yang rohaninya baik pasti suka memberi. Karena Yesus juga begitu. Tuhan kita begitu, saudara. Ia yang kaya rela menjadi miskin. Yesus di dalam kesetaraannya dengan Bapa, dia begitu kayanya di surga. Apapun punya, dia tidak pernah butuh manusia. Saudara-saudara, dia tidak pernah butuh kita. Kita yang butuh dia, saudara. Tetapi dia di dalam kekayaan, kelimpahan yang besar di surga itu. Kemuliaannya luar biasa, saudara. Dipuji, sembah oleh malaikat itu. Dia tidak pernah kekurangan kemuliaan. Sehingga kita harus belajar memuliakan dia. Tidak ada itu, saudara-saudara. Dia begitu kayanya. Setara dengan Allah sendiri. Tetapi dia rela menjadi miskin. Lahirnya di kandang yang bau. Dikasih taunya bukan kepada raja. Tetapi kepada gembala. Kaum yang terbuang. Kaum yang paling miskin dan tersisihkan. Justru Tuhan beritahu mereka dulu. Dan orang kafir dari Majus itu. Itu luar biasa cinta Tuhan kepada dunia. Tetapi prinsipnya saudara. Ia yang kaya rela menjadi miskin demi cintanya untuk kita. Dia memberi dirinya. Itu poinnya yang harus kita belajar. Inkarnasi. Inkarnasi. Kita juga sebagai murid-muridnya harus demikian. Sukacita Paulus adalah karena kerohanian Filipi bertumbuh. Yang dibuktikan dengan suka memberi. Saudara-saudara, saya ada satu ilustrasi, ada satu cerita. Ada seorang pasangan petani, ya saudara-saudara, suami istri. Petani ini seorang yang pekerja yang giat, saudara, punya 2 sapi besar. Ya. Sapinya itu, saudara-saudara, melahirkan 2 anak. Ya, yang satu hitam, yang satu lagi merah. Lalu dia bilang begini sama istrinya. Saya mendapatkan pimpinan Tuhan. Untuk memberikan satu di antara 2 ini untuk Tuhan. Saudara-saudara. Sekarang saya akan urus 2-duanya baik-baik. Kasih makan rumput yang baik saudara-saudara supaya gemuk. Setelah sapinya ini bertumbuh menjadi besar. Lalu saya akan jual itu. Dan saya akan berikan satu untuk Tuhan. Semuanya. Wah, itu harganya saudara bisa mahal sekali ya sapi pada waktu itu. Istrinya tanya, yang mana kamu mau kasih Tuhan? Suaminya jawab, oh tidak perlu pikirin sekarang. Pokoknya saya akan urus 2-duanya sama, fair. 2-dua mendapat rumput dan kemana sama. Lalu saudara-saudara beberapa bulan kemudian dia datang lagi kepada istrinya dengan sedih. Lalu istrinya tanya, kenapa? Kenapa kamu sedih? Dia bilang, saya sedih sekali. Sapi untuk Tuhan mati. Loh, istrinya tanya. Kan kamu belum putuskan yang mana mau untuk Tuhan. Kenapa kamu mau bilang istri sapinya untuk Tuhan mati? Dia jawab, oh memang saya selalu pikir dari awal yang putih itu untuk Tuhan. Dan kebetulan yang putih yang mati. Saudara mengerti? Itulah mewakili kita semua.
Selalu yang mati untuk Tuhan. Selalu yang sisa untuk Tuhan. Tetapi sebetulnya semua yang kita punya itu adalah dari Tuhan. Tidak ada satu inci di dalam tubuh kita itu dari kita sendiri, itu gak ada. Kita lahir tidak bawa apa-apa, saudara, ingat. Mati pun tidak bisa bawa apa-apa. Saudara, bagaimana mengatur pemberian dari Tuhan? Itu saudara harus bergumul baik-baik dengan Tuhan. Itu sebab kita harus berani, saudara-saudara, menentukan dari awal yang mana untuk Tuhan. Pasti yang mati itu belum tentu juga, saudara, yang itu. Tidak tentu. Tapi kita harus berani, karena kita mencintai Tuhan. Tuhan, saya akan atur, urus ini baik-baik untuk Tuhan. Karena makin kita diberkati, makin kita susah memberi. Saudara-saudara harus melatih disiplin. Dari kecil, senang memberi. Itu sebab sukacita Paulus melihat kerohanian jemaat Filipi yang sudah bertumbuh, yang mereka buktikan dengan pemberian. Di tahun yang baru ini kita diingatkan untuk belajar memberi. Saudara-saudara, memberikan tenaga saudara, pikiran, waktu, uang saudara bagi pekerjaan Tuhan. Itu tanda pertumbuhan rohani kita. Makin kita dewasa, makin kita suka memberi. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ini berhubungan dengan poin kedua, saudara, sukacita ini. Yaitu apa? Kepuasan Paulus. Paulus puas. Paulus mencukupkan dirinya. Dia bilang seperti ini di dalam suratnya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang sudah mau mati, ngomong begini, saudara. Epafroditus sudah datang, bawa. Ini bukan soal aku kekurangan. Aku sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Wah, ini jujur. Saudara, dua-duanya ada. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Baik dalam hal kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Saudara-saudara. Orang yang selalu merasa kurang tidak mungkin bisa memberi. Ini ada hubungannya. Kepuasan diri. Orang yang kaya itu adalah orang yang di dalam kekurangan justru masih bisa memberi. Itu dalilnya. Orang yang hidup pas-pasan masih bisa memberikan sesuatu. Itu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup yang menyatakan rohani yang baik. Kan ini karena juga adalah satu kualitas hidup di dalam diri orang Kristen, yaitu dia sudah mengalami kepuasan. Ia mencukupkan dirinya di dalam Kristus yang sudah mati menebus dosanya. Nah, saudara-saudara, bicara mencukupkan diri di dalam Tuhan ini, mencukupkan diri di dalam kekurangan, ini berarti, saudara, kekurangan itu tidak tentu harus jelek. Saudara-saudara, segala derita, sengsara, aniaya, kekurangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu melatih kemurnian iman kita. Anak-anak kita tidak boleh terlalu dimanja sampai mereka tidak ada niat perjuangan lagi. Itu dosa kita, saudara. Kalau ada susah, biar mereka belajar. Mengalami bagaimana berjuang di dalam Tuhan. Punya tulang, saudara-saudara. Banyak masalah-masalah kejiwaan di dalam diri anak-anak yang justru tertekan oleh orang tua sendiri. Kenapa harus begitu, saudara? Mereka selalu berkata orang tua, aduh saya terlalu sayang sama anak. Saya tidak mau dia hidup susah sedikit saja seperti saya dulu. Loh, saudara, bagi saudara susah, bagi dia bahagia kok hidup begitu. Sampai sudah terus dewasa masih dipegang terus tangannya. Diatur semuanya ini itu. Itu sangat menjadi tertekan sekali, saudara. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Biarin saja. Apa itu kelimpahan? Kita memonitor. Kita berbijaksana mengetahui apa kebutuhan anak.
Saudara-saudara, bukan terus mengekang dan dia tidak bisa berjuang sendiri di dalam kekurangannya. Kita tidak boleh merampas hak anak-anak kita yang di dalam mengikut Kristus harus mengalami kekurangan. Biar dia berjuang, saudara-saudara. Sampai kekurangan bagaimanapun, saya rasa saudara-saudara tidak ada di antara kita hidup lebih kurang daripada Paulus. Tidak ada. Tuhan simpan di sini supaya menjadi contoh bagi kita. Nah ini, orang sudah begini masih bersuka cita. Ini mengangkat kita. Bukan terus terpuruk di dalam ketidakpuasan. Saudara, putus asa segala macam. Kenapa Paulus bisa bersuka cita, saudara? Padahal untuk makan besok pun harus bergantung kepada pemberian orang. Untuk hidup hari depan sudah tidak jelas, bisa saja tiba-tiba dipanggil untuk kemudian digantung atau dipotong lehernya. Tidak jelas. Hidup begitu kurang. Di dalam kekurangan seperti itu ia masih berkata, aku sangat bersuka cita. Kita semua yang hidup lebih makmur malah makin susah bersuka cita, saudara-saudara. Kalau kita masih bisa makan dengan cukup, mau apa tinggal pesen atau pergi beli, kita harus bersyukur. Belajar bersyukur. Kalau masih ada rumah untuk ditinggali, bersyukur kepada Tuhan. Paulus tidak bisa seperti kita seperti ini. Dia tidak bebas. Dia dibatasi kebebasannya di penjara. Tetapi dia berkata, aku sangat bersuka cita. Apa rahasianya, saudara? Firman Tuhan berkata, karena dia mencukupkan dirinya. Paulus berkata, aku mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Artinya Paulus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Semua kebutuhannya dipelihara oleh Tuhan. Puas ini artinya puas di dalam. Nah, saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Puas ini, Paulus berkata, artinya dia puas di dalam hal materi. Tetapi bukan di dalam hal rohani. Saudara masih ingat, dia mengejar kesempurnaan. Dia terus tidak puas terhadap keadaannya sekarang. Itu pengejaran di dalam kerohanian dia. Yang justru Tuhan pakai untuk memurnikan kerohanian kita melalui kekurangan di dalam materi. Itu ada hubungannya semua, saudara-saudara. Terus merasa haus dan lapar akan kebenaran. Bukan akan materi, kekayaan. Tidak, saudara-saudara. Paulus berkata di dalam ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, karena aku telah belajar mencukupkan diri, puas terhadap materi di dalam situasi apapun. Manusia memang punya natur, saudara-saudara, yang selalu tidak puas untuk hal materi. Selalu mau lebih dari yang kita miliki. Kita selalu mau lebih lagi, saudara. Orang melihat selalu rumput tetangga lebih hijau. Kalau begini, apakah kita harus membuang semua nafsu, keinginan kita, saudara? Nah, ini kita perlu mengkontraskan dengan yang namanya filsafat daripada stoiksisme. Saudara, orang-orang stoa itu belajar bagaimana mendapat sesuatu kebahagiaan di dalam dunia ini dengan membebaskan diri dari nafsu. Oh, kamu jangan punya keinginan. Jangan ada gairah. Matikan segala nafsumu. Lepas daripada semua emosi. Semedi. Bersatu dengan pikiran. Gunakan rasiomu terus, saudara-saudara. Untuk mengontrol segala keadaan dirimu. Bagi mereka, kepuasan semacam ini yang menjadi intisari daripada semua kebajikan. Saudara. Dimana kalau kita tidak lagi menderita secara emosi, tidak lagi diganggu oleh nafsu seperti amarah, kekecewaan, kepahitan, iri hati. Oh, berarti kamu adalah bahagia adanya. Kamu telah menjadi independen daripada semua hal di dunia ini dan semua orang. Kamu independen. Tidak perlu materi ataupun manusia. Dia bisa berdiri sendiri. Manusia harus cukup bagi dirinya sendiri untuk semua hal. Dan mampu dengan kekuatannya sendiri, saudara-saudara, untuk mencukupkan. Melawan semua tekanan di dalam keadaan. Orang stoa berkata begini, saudara. Orang yang bahagia, puas dengan nasibnya saat ini. Tidak peduli apapun itu. Dan dia berdamai dengan keadaannya itu.
Kaum Stoa ini adalah semacam Superman yang mandiri. Dia tidak perlu Tuhan. Dia dapat mengatasi segala hal dengan rasionya sendiri. Ini kesalahan belaka, saudara-saudara. Firman Tuhan memberikan kepada kita, Paulus mengubah istilah itu memang sangat mirip sekali. Tetapi Paulus merubah semua itu dengan istilah yang memberikan arti baru terhadap kepuasan itu. Yaitu, bukan di dalam dirimu, tapi di dalam Kristus. Itu kuncinya. Sangat simpel, sederhana, saudara. 2 kata, di dalam Kristus. Kamu mencukupkan diri di dalam Kristus, bukan usahamu sendiri. Saudara-saudara, bukan kamu mengikut Yesus harus menolak kekayaan, menolak kesehatan, menolak segala macam reputasi. No. Jika kita mengerjakan semua hal di dalam Kristus, maka jangan takut kita akan menjadi seorang tamak. Saudara-saudara, ada orang Kristen kaya, tetapi cinta Tuhan luar biasa. Ada orang Kristen terkenal, tetapi sangat melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Paulus dan semua orang yang berada di dalam Kristus mencukupkan dirinya di dalam Tuhan. Ini berlawanan dengan kecukupan di dalam diri. Dengan kekuatan sendiri. Yang satu adalah kepuasan yang berakar kepada Tuhan yang kekal. Dan bukan kepada diri yang fana. Jadi meskipun kelihatan konsep ini saudara-saudara. Kepuasan yang dimiliki Paulus dengan Stoa ini sangat mirip sekali. Sangat dekat. Tetapi akhirnya terpisah jauh sekali. Karena sumbernya lain. Kepuasan di dalam pengertian Paulus bukan karena dia bisa hidup sendirian saudara. Tetapi karena dia sepenuhnya bergantung kepada Kristus yang memberikan anugerah kepada dia. Dia puas apapun yang Tuhan berikan. Ini anugerah Tuhan. Ini kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata. Itu sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ini membuktikan dia memang puas di dalam segala hal demi Kristus. Paulus bisa berkata dengan jujur dan berani seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Karena apa saudara? Karena teladan Kristus. Di dalam pasal 2 ayat 8 saudara masih ingat. Dia berkata begini. Kristus itu. Yang di dalam kesetaraan dengan Allah Bapa itu telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Adakah kita mengingat kerendahan hati Kristus seperti ini, saudara-saudara? Paulus tahu bagaimana ia sebagai murid Kristus harus direndahkan. Dan bahkan meminta agar ia berbagian di dalam penghinaan Kristus. Supaya aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan boleh ikut menderita. Menjadi seperti dia di dalam kematiannya. 3 ayat 10. Tidak ada orang Stoa mau seperti itu, saudara. Ini bedanya. Orang Stoa, oke. Menderita tidak apa-apa. Itu karena gairahmu masih ada. Emosimu masih ada. Matikan semua di dalam dirimu. Saudara-saudara. Tetapi tidak ada orang Stoa yang mau menanggung kerendahan hati seperti Kristus. Seperti Paulus. Apalagi mengundang penghinaan. Karena mereka menganggap hal itu sangat tercela adanya. Saudara-saudara, penderitaan oke lah, penderitaan. Tetapi itu harus dilakukan dengan cara Stoa sendiri. Saudara-saudara, tetapi penghinaan tidak pernah. Dalam konsep Stoa, penghinaan itu harus dihindari. Tetapi justru saudara firman Tuhan mengajar kita keseimbangan yang begitu sempurna. Ada mulia, ada hina. Ada derita, ada kemuliaan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti bagi Paulus, tahu bagaimana dia berbagi di dalam penghinaan Kristus, dan bagaimana berbagi di dalam kekayaan kemuliaan dia. Orang Kristen tidak boleh hanya maunya mulia, tapi tidak mau derita. Mengikut Kristus ada dua-duanya. Saudara-saudara, hanya mau anugerah, tetapi tidak mau tanggung jawabnya.
Coba lihat pengalaman hidupnya di dalam mengikut Kristus. Paulus itu tulis berulang kali, saudara-saudara, di dalam suratnya Korintus. Dia dipukuli, dicambuki, tetapi juga dia telah diangkat ke surga yang ketiga. Dua-duanya ada. Paulus juga mau bermegah atas karunia-Nya, saudara-saudara. Karunia Paulus itu luar biasa. Banyaknya saudara dari Tuhan untuk pelayanan, memperlengkapi dia dalam pelayanan. Tetapi juga durinya ada dalam daging. Itu tidak dibuang oleh Tuhan. Kamu harus seperti ini. Saya sudah doa padamu 3 kali, Tuhan. No. My grace is sufficient for you. Kerja terus untuk Tuhan. Dengan tulangmu yang sakit. Dengan matamu yang sudah tidak bisa lihat dengan jelas. Saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 12 Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Waduh, luar biasa. Ini orang begitu mencukup diri di dalam Tuhannya. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, it's okay. Di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, it's okay. Karena itu aku lakukan karena di dalam Kristus. Untuk Dia. Paulus mengelaborasi kepuasannya ini dengan ekstrim di dalam banyak suratnya. Saya ambil contoh salah satu, saudara, di dalam 1 Korintus 4 ayat 11-13. Sampai saat ini kami kelaparan dan kehausan. Saya rasa kita tidak ada yang pernah seperti ini. Haus kita tinggal. Kita berpakaian buruk. Dan dipukul. Dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Waduh, ini saudara. Ini poin 1 suka memberi. Dan poin 2 mencukupkan diri. Hubungan erat sekali. Kalau kami dimaki, bukan sakit hati, memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar, bukan mencaci. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah, sopan. Bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi kepada kita? Ketika kita dimaki orang, bukan sakit hati atau dendam, tapi malah memberkati mereka. God bless you. Ketika kita mengabar Injil, bicara Kristus kepada orang lain, kita malah dapat penghinaan, aniaya. Tetapi kita tidak putus asa, malah bersabar terus. Kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita terus bersabar mengabar Injil. Ketika fitnah ditujukan kepada kita, tetap kita menjawab dengan sopan. Dan firman Tuhan berkata, ini semua mungkin kalau kita bergantung kepada Kristus yang sudah menjadi teladan bagi Paulus. Cuma satu, saudara. Kita bergantung kepada diri, pasti gagal terus. Tetapi kepada Kristus kita mencukupkan diri. Di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan. Kepuasan adalah kebajikan yang hanya bisa datang jikalau relasi kita baik dengan Tuhan. Saudara-saudara, kepuasan tidak ada di dalam harta. Kepuasan tidak ada di dalam kekuasaan. Kepuasan yang sejati tidak ada di dalam status pekerjaan apapun itu, saudara. Kebebasan, saudara. Tidak ada. Kebebasan, kepuasan yang sejati itu hanya ada di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Jikalau relasi kita beres dengan Tuhan, kita puas apapun keadaan kita. Itu rahasianya, saudara. Kenapa Paulus di penjara seperti itu bisa tuliskan, aku sudah belajar mencukupkan diri. Karena relasi dia dengan Tuhan yang begitu dekat. Paulus begitu percaya kepada anugerah dan kedaulatan Allah. Ia tidak bergantung kepada manusia. Kepuasan sejati hanya datang dari Allah. Itu sebabnya memampukan kita untuk puas, kita tenang di tengah segala masalah yang ada. Masalah kepuasan bukan terletak di dalam orang punya banyak atau sedikit, saudara. Kelimpahan atau kekurangan. Karena seringkali siapa makmur, malah seringkali paling sengsara.
dan paling tidak puas hidupnya. Tetapi kepada relasi dengan Tuhan. Saudara di dalam kekurangan punya relasi baik dengan Tuhan, cukup. Di dalam kelimpahan relasi baik dengan Tuhan, cukup. Saudara-saudara, tahun baru ini kita mau lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Jaga relasi kita dengan Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan lebih sungguh. Itu dasarnya kepuasan kita. Paulus telah belajar untuk mengalami kepuasan di dalam kekurangan yang ekstrim, saudara. Jauh lebih besar daripada kita. Kelaparan, pakaian yang buruk, compang-camping, dipukuli, kerja berat, kelelahan, kurang tidur, penghinaan, ombang-ambing di laut. Semuanya demi pelayanan dia kepada Tuhan. Karena begitu besar cinta Tuhan kepada dia sehingga itu meresponnya. Itu sangat, saudara. Saudara, apakah kita pernah merasa diundang oleh Tuhan untuk duduk di kaki salib? Menyaksikan dia mencucur darahnya itu. Karena berapa besarnya saudara kita merasakan cinta kasih Tuhan, kita akan meresponi dengan cinta kasih juga yang besar kepada dia. Tergantung seberapa besar kita sadar, saudara. Tuhan sudah mencintai kita, mati untuk kita. Kita belajar sesuatu prinsip yang penting, saudara. Paulus tahu kelimpahan itu berasal dari Tuhan. Dan bagaimana menggunakan kelimpahan itu dengan bijaksana dan dengan ucapan syukur. Itu sebabnya, saudara. Ini penting sekali. Ia bersiap untuk meninggalkannya kapanpun Tuhan mengambil itu. Orang percaya kedaulatan Tuhan tidak perlu putus asa, sedih, bunuh diri karena hidupnya kekurangan. Semua di dalam izin Tuhan. Ada Tuhan yang berdaulat selalu memberikan kebaikan kepada dia. Saudara-saudara, kalau saudara merasa semua yang saudara punya adalah hasil kekuatanmu sendiri, maka ketika diambil pasti marah-marah. Tidak ada puas kepada Tuhan. Apakah kita siap meninggalkan apapun demi mengikut Tuhan? Saudara, Tuhan seringkali menguji kita dengan berbagai macam derita dan kesulitan. Supaya dia tahu berapa kamu mau pegang tanganku. Berapa kamu siap mengikut aku. Via Dolorosa itu. Saudara-saudara. Inilah tanda kedekatan kita dengan Tuhan. Tanda kepuasan kita terhadap pemberian Tuhan apapun itu. Inilah kalau kita mencukupkan diri terhadap apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selalu cukup untuk mengerjakan panggilan dia. Jangan berkelebihan. Tuhan panggil apa? Sudah itu anugerahku. Cukup bagimu. Kerja. Hidup bukan soal kelimpahan atau kekurangan, saudara. Tetapi kepuasan kita di dalam Kristus yang sudah mati untuk kita. Kita mencukupkan diri. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan panggilannya. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Tuhan tahu yang kita inginkan. Tapi Tuhan tidak beri karena itu bukan yang kamu perlu. Saudara-saudara, kita selalu tidak puas karena kita ingin sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita. Lalu tidak mendapat, lalu kita marah-marah kepada Tuhan, kepada sesama. Padahal apa yang Paulus maksud dengan mencukupkan diri ini di dalam Kristus. Ia tuliskan kepada suratnya kepada Timotius, ini bagus sekali saudara. Seringkali menghibur hatiku. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. How great is our Lord. Di dalam Kristus asal ada makanan dan pakaian, that is enough. Ayat selanjutnya, saudara, tidak berhenti di situ. Paulus bilang gini, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencilakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara-saudara, kembali kepada Tuhan. Tinggalkan keinginan saudara untuk menjadi kaya.
untuk ambisi yang tidak kudus. Kekayaan itu anugerah Tuhan. Itu bukan usaha saudara. Bukan saudara, harus sadar itu. Ketidakpuasan di dalam mengejar materi itu sangat berbahaya saudara-saudara. Untuk kerohanian kita. Tetapi kayalah di dalam memberi. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh kaya. Itu adalah orang yang sudah mencapai, dia bisa mencukupkan dirinya dan puas terhadap apa yang Tuhan berikan. Kalau saudara masih ingin kekayaan terus tidak puas-puas, mungkin Tuhan berikan. Tetapi berkat rohaninya ditahan. Saudara kejar apa? Saudara rugi besar tidak sadar. Yakub setelah kakinya pincang, dia dipukul oleh Tuhan. Sampai kakinya pincang saudara. Seumur hidupnya terus cari materi. Berkat-berkat dengan kekuatan dia sendiri. Sampai sadar dia pincang. Dia hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, anugerah Tuhan begitu besar. Sebelum itu dia terus mencari dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah puas. Sampai karena kepuasan itu justru didapat kakinya sudah pincang. Kalau Tuhan beri apa yang saudara inginkan, jangan terlalu gembira. Karena mungkin saudara sedang dibiarkan Tuhan. Marilah kita puas mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara, saya ingat satu kisah di dalam kerajaan Israel. Pada waktu Hizkia mendapat kabar dia mau mati, dia balikkan badannya. Nangis. Perpanjang umurku Tuhan. Loh, perintah Tuhan mau matikan kamu. Kamu harus kembali kepada Loh, perpanjang hidupku Tuhan. 15 tahun lagi dia kasih panjang. Justru di dalam tahun itu dia menurunkan Manasye yang membawa seluruh Israel menghujat Tuhan. Saudara-saudara hati-hati terhadap apa yang saudara paksa kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan biarin. Tetapi berkat rohaninya tidak dapat. Saudara tidak sadar. Mari kita puas. Mari kita mencukupkan diri. Baik di dalam kelimpahan maupun kekurangan. Karena semua adalah berkat daripada Yesus Kristus. Tuhan kita. Saudara-saudara. Itu semua adalah yang dia berikan kepada kita. Anugerahnya cukup senantiasa bagi kita untuk mengerjakan panggilan dia. Yang ketiga terakhir saudara-saudara. Selain daripada sukacita, selain daripada kita merenung kepuasan, kita juga merenungkan keyakinan Paulus. Dia sangat yakin saudara-saudara. Bahwa dia berkata di kalimat yang terakhir. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus tidak pernah lepas dalam hidup Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, ayat ini banyak dikutip, digantung, menjadi sesuatu tempelan. Magnetlah di kulkas atau di tembok, saudara-saudara, untuk memberikan inspirasi menghadapi tantangan. Tetapi sayangnya telah disalahgunakan, karena ini dilepaskan di dalam konteksnya. Sehingga interpretasi, saya bisa melakukan apa saja melalui Kristus yang menguatkan saya. Wah, itu salah besar, saudara. Atau saya bisa melakukan apa yang kita mau, saudara. Terutama mujizat-mujizat yang luar biasa itu, saudara. Karena Kristus menguatkan saya. Wah, cilaka besar. Saudara, ini tidak mengerti konteksnya. Ini selalu disalahgunakan untuk mereka yang memandang kekristenan, selalu memakai kacamata kesuksesan, kemakmuran, kemenangan, saudara. Dan berpikir bahwa melalui Kristus, saya harus menjadi manusia super. Cilakalah, saudara-saudara, seperti ini. Saya anak raja, kenapa harus menderita? Tetapi perkataan Paulus, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ini harus dimengerti di dalam konteksnya. Jadi apa yang Paulus katakan adalah bahwa di dalam keadaan apapun, aku menemukan diriku di dalam kondisi ekstrim apapun. Apakah mengalami kelimpahan dengan orang yang kaya,
bersekutu dengan orang miskin, atau berjuang kita melayani Tuhan, mengabar Injil kepada orang yang tidak mau mendengar, aku bisa menanggungnya. Nah ini saudara. Dan dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Paulus yakin bahwa dia akan dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan apa saja dan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk dia kerjakan. Paulus tidak hanya bisa puas dan percaya diri di dalam setiap keadaan. Dia juga bisa yakin, saudara, bahwa dia sudah diperlengkapi dengan kuasa surgawi untuk menghadapinya. Paulus mengatakan hal yang sama di dalam Kolose 1 ayat 28-29. Dia begini saudara. Dia mengungkapkan bagaimana Kristus yang menopang pelayanan dia. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Semua untuk Kristus dan Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Apakah ketika kita meminta kesembuhan itu untuk Kristus atau untuk memuaskan ambisi kita? Saudara-saudara, semuanya untuk Kristus. Saya melakukan ini semua kekurangan, penghinaan ini untuk pelayanan kepada Tuhan. Itulah sebabnya energi, kekuatan, kuasa daripada Kristus yang terus menguatkan dia. Jangan dilepas. Motivasinya apa? Saudara, dengan meminta kuasa itu apa? Di dalam bahasa asli Filipi 4 ayat 13 begini. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi di dalam Kristus itulah rahasianya. Dan untuk Kristus itulah melakukan segala sesuatu untuk Kristus. Dan di dalam Kristus juga. Dia akan menyertai dan menguatkan saya. Di dalam Kristus itulah rahasianya. Bagi dia, oleh dia, untuk dia. Semuanya. Solus Christus, soli Deo Gloria. Ini keyakinan Paulus. Ia memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Jika dia direndahkan, dia yakin ia ada dalam Kristus. Jika dia berlimpah, ia yakin di dalam Kristus. Dalam setiap keadaan, dia yakin dia berada di dalam Kristus. Sebagai seorang yang berada di dalam Kristus, ia dapat melakukan segala sesuatu. Sebagai seorang di dalam Kristus, dia merasa puas apapun situasi yang menimpa dia. Saudara, kita semua ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah mati, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua ciptaan baru. Di tahun yang baru kita baru dipikirnya, konsep-konsepnya, keputusannya. Semua anugerah Tuhan baru menyertai kita. Asal tujuan kita bagi dia. Jangan tujuan kita melenceng lalu memakai dia. Saudara-saudara, fokus hidup kita berubah. Ciptaan baru itu artinya fokus hidup kita berubah. Kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan perkara yang di atas. Itu Paulus. Segala perkara bisa kutanggung di dalam dia. Bukan apa yang saya mau, tapi perkara yang di atas itu. Hati kita sudah diganti menjadi hati yang baru. Itu ciptaan baru. Kita sudah dibangkitkan dari mati kepada hidup. Kita melihat siapa? Itu Kristus yang kita lihat. Bukan lagi keinginan diri, ketamakan diri. Bukan, saudara. Kita fokus hidupnya sudah berubah. Arah kepada Kristus. Cinta kasih mengganti kebencian. Itu sebabnya kita bukan melayani diri, tetapi melayani Kristus yang sudah mati bagi kita. Keyakinan kita bahwa kita berada di dalam Kristus berarti bahwa kita dapat yakin bahwa kita akan dikuatkan untuk mengerjakan perkara surgawi yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Ini bukan sesuatu kekuatan untuk melakukan perkara duniawi, saudara. Kita mau kaya, harus jadi kaya. Kita mau sembuh, harus jadi sembuh. Itu belum tentu yang surgawi, yang saudara minta.
Saudara-saudara, itu sebab kuasa ini tidak berarti bahwa kita dapat melakukan semua yang kita inginkan. Jika kita mengikut panggilan Kristus dan melayani Dia dengan setia di dalam tugas yang Dia panggil, maka firman ini berlaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita jangan diganggu, saudara-saudara. Oh Tuhan, aku yakin penyertaan-Mu di tahun yang baru pasti penyertaan Tuhan. Kita selalu, saudara, siapa yang butuh siapa? Saudara-saudara, tidak boleh kita punya konsep itu. Oh Tuhan selalu menyertai. Ya amin, saudara. Memang Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi kita juga menyertai Tuhan, saudara, jangan lupa itu. Saudara-saudara, kita tidak boleh meminta penyertaan Tuhan kalau kita pergi ke pelacuran. Saudara-saudara, itu penipuan keji. Saudara, kita tidak boleh seolah-olah terus take it for granted. Oh Tuhan menyertai saya dimanapun, dalam keadaan apapun. No. Saudara-saudara sedang tidak mengerti. Saudara, aku mau menyertai-Mu Tuhan. Aku mau menyucikan diri-Mu yang adalah suci. Saudara-saudara, waktu terus berjalan cepat. Sekarang sudah tahun baru. Kita tidak tahu kapan harus kembali kepada Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan terus pikirkan perkara dunia. Pikirkan perkara surga. Kita sadar anugerah Tuhan terus diberikan kepada kita bukan hanya untuk menikmatinya saja. Tapi ingat tanggung jawab kita untuk mengerjakan itu. Di tahun baru ini marilah kita mau lebih giat mencintai dan melayani Tuhan. Kita mau belajar yang pertama, saudara, di dalam keadaan apapun kita tidak boleh memenjarakan sukacita untuk memberi. Itu tanda kerohanian kita yang sejati. Yang kedua, kita belajar puas mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Dengan menyadari semua yang kita punya itu dari Tuhan dan harus dikembalikan bagi kemuliaan Dia. Dan yang terakhir, ketiga, kita yakin bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita melakukan perkara surgawi. Itu sebabnya segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebab perjuangkanlah perkara yang di atas. Berapapun sulitnya Tuhan akan menolong kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.